Nyanyilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Kolagen peptid ikan sebagai anti-aging, glutathione grade A untuk mencerahkan kulit, D5 untuk mengatasi flek, ganggang merah sebagai antioksidan, ganggang laut untuk meremajakan kulit, komponen vitamin A, B, C, dan D untuk booster imun dan mengurangi nyeri ketika haid, dan menjaga tulang lebih kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Amma ba'du, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini Kamis 13 Januari 2022 kita berjumpa kembali di tausiah virtual dua dai berbagi, dan kali ini kita akan mengangkat tema kita, yaitu apakah Allah perlu dibela. Dan hari ini kita berada, tempat ini istimewa nih, kita berada di Makassar. Tepatnya itu di Kedai An-Nahl, Jalan Talasalapang. Oh, Talasalapang mungkin terjemahnya terasa lapang ya? Iya, boleh lah. Jadi kalau datang ke sini terasa lapang. Nah, bukan kebetulan hari ini kita dapat berkah hujan rintik-rintik menemani dari tadi. Dan tentunya bersama dengan guru kita Ki Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf juga kepada peserta ini kalau masih dalam perbaikan, karena mau tanya ini. Ya. Kalau tadi disebut hujan rintik, derasnya kayak apa? Karena dari tadi deras gitu ya. Baik, di sini juga kita akan perkenalkan. Jadi ini kita bersama di Kedai An-Nahl. Pengelolanya adalah Pak Latif, Masya Allah, luar biasa. Tadi kita di sini sudah dijamu dengan nasi kuning, kari kambing, dan sambal luar biasa. Wah, ini agak susah untuk dilukiskan dengan kata-kata, karena yang namanya nasi kuningnya itu hangat, dan saya belum pernah merasakan rasa nasi kuning yang seperti ini. Iya, ini pokoknya istimewa lah. Istimewa. Belum lagi kari kambingnya semuanya hangat. Nah, ini Kang Ramdan bisa dilihat gak teman-teman yang sekarang di area Matia ini siapa para yang hadir? Barangkali bisa. Nah, itu dia. Nah, ini sebelah kanannya. Nah, itu ada Pak Latif itu. Nah, ini keluarga dari area Matia, ya. Area Matia ini adalah organisasi lembaga yang mengurusi para mualaf. Ya. Alhamdulillah kita bisa berada di sini. Ya, walaupun hujan, semangatnya tetap. Kita mau sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak kareba. Masya Allah, luar biasa di sini Makassar nih. Ya, semangatnya luar biasa, dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Baik, mari sama-sama kita acara kita ini kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya acara kita bernama beliau. Oh ya, kita juga ingin menyapa nih. Sampai lupa menyapa dari jamaah Zoom-nya yang telah bergabung di Zoom ya, di Zoom kita ya, Sisa TV. Baik, kita akan membacakan surah Al-Fatihah ala hadirin wa mu'minin shalihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Ya baik, seperti biasa kita akan memulai acara kita dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ki Muhammad. Silakan Ustaz Muhammad. ومن أحسن قولا مما Baik jamaah Zoom-nya Shisha TV, dua dari berbagi yang dimuliakan Allah, dan juga sahabat-sahabat di Arematia, tepatnya di kedai An-Nahl yang pada hari ini melihat langsung acara ini. Ya, sekali lagi terima kasih sudah hadir ya untuk sama-sama kita mengaji. Nah, tema kita yang kita angkat ini adalah sebuah kalimat pertanyaan. Ya, kalimat pertanyaannya adalah mengapa Allah perlu dibela. Nah, sebenarnya ini menyikapi sesuatu yang viral yang kemarin-kemarin ini menjadi hangat
ketika ada seseorang yang mengatakan kok agamamu itu apa Tuhannya perlu dibela gitu. Apakah lemah? Nah ini kan menjadi sesuatu yang sedikit, bukan sedikit ya, membakar, membuat polemik, dan biasanya selalu ada pro dan kontra. Nah sekarang kita ingin mengkaji lebih dalam, ya, apakah memang Allah itu perlu dibela? Karena kan kita mengetahui seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mohai di dalam ayat suci Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan memudahkan dan mengukuhkan ya posisimu gitu. Nah, artinya di sini ada sebuah pertanyaan. Jika kamu menolong agama Allah, nah apakah kemudian pertanyaan ini menjadikan bahwa Allah itu lemah? Ini yang perlu nanti akan dijawab. Nah, tapi kalau kita melihat di ayat yang lain, ya terutama terkait dengan Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran dan kemudian Allah juga yang menjaganya. Nah, kalau kita melihat mungkin agak sedikit paradoks antara dua ayat ini. Yang satu Allah mengajak atau meminta, yang membuka dengan sebuah pertanyaan, apabila kamu menolong agama Allah, ya, maka Allah akan menolongmu. Sementara di ayat yang lain, ya, Allah menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaga. Nah, ini yang menarik untuk kita bicarakan, ya, dan konsekuensinya terhadap kita sebagai Muslim. Apa konsekuensinya dari tema hari ini? Apakah memang betul ya bahwa Allah itu perlu dibela dan seperti apa? Baik, kita akan memulai kajian kita. Silakan Kimoha atau Ustaz Mohai untuk menyampaikan. Sallu ala Muhammad. Bisarri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wassalatu wassalamu ala Rasulillah salatan wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhiril ayat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, baik yang hadir atau peserta Zoom-nya yang hari ini sama-sama kita dibersamakan dalam kajian online dan offline tausiah virtual. Mohon maaf jika ada kurang dan ketidakmaksimalan, khususnya buat jamaah Zoomiyah yang dari jauh karena tidak menyaksikan langsung kondisi kita yang ada di Kedai An-Nahl Makassar ini. Karena dari sore kita diberikan ujian untuk kekuatan hati, apakah akan terus lanjut outdoor? Ya, karena memang kita sudah niatkan ingin bersilaturahim bersama kawan-kawan Arimatea yang dipimpin bertempat markasnya bersama Balatik di Kedai An-Nahl ini, dan tidak mengurangi semangat kita ketika sini makin deras. Ya, baru hujan air lah. Insya Allah, ya. Lebih dari itu pun sekiranya untuk Allah kita akan lakukan. Dan tema kita kali ini bahas kenapa Allah terus dibela. Ini makna yang bersayap, Ustaz Yuswan. Sepertinya Allah meminta kita untuk dibela, tapi ada sisi lain yang lebih hebat dari itu. Pertama, surah Az-Zariyat ayat 56 yang kemana saja selalu kita bawa. Ini tujuan hidup. Tujuan kita dihidupkan oleh Allah adalah untuk beribadah. Kita yang paham, oh ada kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Sementara ibadah itu harus dilandasi dengan ilmu, karena itulah yang diminta oleh Allah, disembah, diibadati dengan dasar-dasar ilmu. Makanya ada para nabi dan rasul serta kitab-kitab suci dalam rangka supaya disembah dengan cara Allah. Tetapi di luar sana banyak orang yang belum memahami tujuan hidup, dengan lingkungan, ya dengan pergaulan, dengan keturunan yang berbeda. Ada yang langsung berjibaku dengan urusan dunia sehingga tidak tahu dasar tujuan hidup, maka
kita harus mengingatkan kepada mereka bahwa tujuan hidup ini adalah ibadah. Sehingga untuk mengenalkan kepada mereka dengan syiar, baik itu yang secara formal atau non formal, baik itu ajakan bil qaul di mimbar, bil amal dengan ibadah, atau bil ahwal dengan akhlak, dengan perilaku. Tentunya ada keselarasan yang satu arah, ada juga yang mungkin bertabrakan arah. Ketika satu arah menambah keberkahan berjamaah, inna fil jamaati barokatan. Sesungguhnya dalam kebersamaan itu ada berkah. Tetapi ketika dalam perjalanan di lapangan ada tempat-tempat dan waktu, ada sebagian khalayak masyarakat yang berbeda pemahaman, atau dari sebagian kelompok yang mungkin menghalangi, bahkan tidak hanya menghalangi, tidak menjadi tantangan, bisa jadi rintangan, disebutkan dalam Al-Quran juga bahkan ada musuh. Nah, musuh ini mencari celah, baik itu mereka yang di sini atau jauh, sehingga keluarlah perdebatan minimal, maksimalnya mereka juga bisa menghalangi dakwah ajakan kita kepada khalayak umum, mereka yang sesama muslim, atau mungkin juga ada yang menjatuhkan, menghina, dan ingin menghancurkan. Nah, kalaupun kita membela agama Allah bukan karena sebab Allah lemah. Yang terpenting menemasnya adalah ketika kita membela agama Allah, menyiarkan, mengajak orang dengan mengingatkan, sambil kita mengamalkan, tumpah sambil belajar, karena Allah ketika nyuruh kita untuk membela agama Allah ingin lihat sehebat apa ekspresi kita menyiarkan agama, sehebat apa perjuangan kita. Dari mulai tenaga, pikiran, harta, waktu, bahkan jiwa dan raga, yang disumbangkan serta diperjuangkan untuk agama Allah, yang tujuannya Allah melihat bagaimana air mata kita tumpah atau tidak, bagaimana harta kita yang disumbangkan untuk agama atau tidak, dilihat kekuatan iman. Dari situ Allah melihat. Kalau ingin dibela, bukan serta-merta karena Allah lemah. Allah cuma mau lihat. Sebagaimana dan bagaimana pula perjuanganmu kepada Allah, seperti kisah mungkin di zaman Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim sedang dibakar. Api yang tinggi sebesar rumah, kemudian ada seekor burung pipit yang tiba-tiba mengambil air, kemudian disemburkan ke api yang membakar Nabi Ibrahim. Diambil lagi, disemburkan lagi, diambil lagi, disemburkan lagi. Tak lama ada beberapa binatang yang berkata kepada burung pipit, "Hai pipit, apakah kau tidak sadar? Yang kau lakukan itu, apakah kau tidak bercermin? Kau mengambil air yang paruh, kemudian kau semburkan ke api yang membakar begitu besar. Kau sadar yang kau lakukan tidak akan mampu memandangkan api itu. Paruhmu kecil, mulutmu mungil, tidak akan mati api itu." Apa jawaban burung pipit? "Wahai kalian, aku tahu paruhku kecil, aku tahu mulutku mungil, yang kau lakukan tidak akan mampu mematikan api yang begitu besar. Tapi minimal dengan apa yang perbuat, Allah tahu di mana." Insyaallah. Jadi nggak wajib berhasil bentuk ikhtiar kita, tidak wajib harus sesuai yang dimau oleh Allah ujung dan hasilnya, tapi gerakan kita. Bahkan nggak usah bergerak. Ketika kita duduk kemudian, "Ya Allah, kenapa mereka itu tidak mau paham bahwa Engkau ini maha kuasa, Engkau ini maha besar, Engkau ini maha pemurah atas semua dosa yang telah dilakukan manusia." Kemudian kita merasa bersedih saja. Itu dilihat oleh Allah. Apalagi orang berdua dengan pikiran, dengan hartanya, dengan pangkat jabatannya, pasti nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an menyebutkan, tidak hanya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada satu kelompok, satu kaum di antara kalian yang mengajak kepada amar ma'ruf dan mencegah nahi munkar. Bahkan tidak hanya berucap bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sekelompok umat terbaik karena nabi terbaik yang harus menyampaikan kebenaran, menyuruh kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Tetapi terlebih dari itu adalah sense of belonging, rasa memiliki kepada agama.
Karena asalnya manusia dari surga dan pulang kampung dalam surga, maka ittaqu mastata'tum, bertakwa kepada Allah dari jalan mana yang kita mampu. Ketika kita pejabat dengan jabatan, ketika kita punya pangkat dengan pangkatnya, ketika kita punya ilmu tapi dengan harta dengan hartanya, ketika kita punya harta tapi punya IQ yang bagus, maka sumbangkan dengan pemikirannya, yang pemuda dengan tenaganya, dan semuanya bukan karena sebab Allahnya yang tidak sekuat yang harusnya maha, bukan, tapi dalam rangka Allah mau tahu. Bisa saja Allah nggak menawarkan, ayo bela, Allah bisa lihat, ayo sholatnya, ayo puasa zakat, tapi Allah membuka celah lagi, ayo perjuangkan, bela agamaku, aku mau lihat. Yang tidak kuat hebat sholatnya dengan puasanya, dengan zakat. Ternyata di dunia Islam itu tidak ada. Dia hanya mampu dengan mungkin gaya bicara sederhana, satu kalimat, dua kata, kemudian ekspresi. Lakukanlah apa yang bisa mendatangkan ridhoku kepadamu, karena aku melihat apa yang pantas untukmu, menurunkan ridhoku. Bahkan tidak hanya surga sebagai bonusnya dari hadiah dia membela agamaku, yang terpenting At-Taubah ayat 72, wa ridwanun minallahi akbar, dan sungguh yang terbesar dari Allah adalah keridhoannya. Ya. Jadi bela agama Allah itu dalam rangka nyari ridho. Baik, ini sebenarnya ada beberapa poin penting yang perlu kita garis bawahi sebelum kita melangkah lagi kepada pedalaman. Yang pertama adalah dari ayat yang pertama tadi, Allah mengatakan barang siapa yang menolong intansurullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, apakah ayat ini bisa diartikan sebagai sebuah apa ya, bahasa yang lembut? Jadi gini, kalaulah saya jadi bos, ada anak buah, ya kan? Sudah selayaknya sebenarnya kalau saya nyuruh anak gua nggak usah pakai istilah tolong. Kan gitu, karena posisinya udah tinggi, bisa aja nyuruh, kita kerjain itu ya, kamu selesaikan ini ya. Nah, coba Bapak sekalian, ya secara perasaan saja, punya pimpinan nih, kalau seandainya kemudian dia bilang, Mas, tolong dong, bisa nggak sih mindahin nyalain kompor? Misalkan Pak Latif sebagai bos nih, pakai kalimat tolong. Mana lebih enak dengan Pak Latif bilang nyalain kompor? Lebih enak yang mana? Lebih enak mana tolong. Padahal sebenarnya beliau sebagai bos mau ngomong apapun, ya anak buah pasti akan ikut. Ini kenapa jadi kecil ininya dia? Nah, jadi itu yang pertama, Gimo. Nanti tolong di apa namanya kita bicara kali atau itu dulu deh. Soalnya nanti malah kepanjangan. Apakah ayat tadi sebenarnya ini bagian dari cara Allah, ya nggak? Untuk bukan saja memperlihatkan dalam tanda petik power kedikdayaannya, tapi ini sesuatu kalimat yang sangat luar biasa. Yang sebenarnya kalaupun tidak dilakukan seperti itu juga sudah pantas manusia itu melakukan sesuatu. Ya, jangankan sekarang Allah Subhanahu wa taala yang Sang Maha dan punya hak. Bahkan disebutkan ketika ada manusia yang tidak mau mengaku aku sebagai Tuhan dan tidak mau sembah sujud kepadaku, falyatlub robban siwaya, cari Tuhan selain aku, dan silakan kalian cari tempat tinggal di selain kolong langitku. Itu udah paling ekstrimnya itu untuk hari diskusi itu ya. Ya, artinya apa? Ternyata di sini Allah melihat gitu. Jangankan Allah, seorang bos kalau tadi dikasih contoh. Ayo kalian coba bebenah secara formal dan akademik atas ilmu yang kalian lakukan. Kuberikan waktu 1 hari di kantor ini kalian untuk melakukan dan pembenahan. Kemudian pimpinan tuh ngelihat dari kaca dari jauh, dari sekian banyak 40 karyawan nih, pasti kelihatan dong ada yang dominan. Iya, iya. Yang dominan tuh kira-kira bos tuh akan bilang, oh ini satu ini luar biasa nih. Ya. Selesai tugas dia padahal cuma 100%. Dia bantu lagi temennya, Kira-kira bos punya hak gak kalau memberi dia bonus lebih daripada karyawan lain? Iya. Iya. Kemudian yang lain, wah ini ngapain bos nih minta dibantuin. Bos ini lemah. Apalagi ngomong sama orang lemah, sama karyawan yang lemah. Kemudian dia ngomong sama bosnya, bos ini lemah minta dibantuin kita. Kira-kira bos marah gak itu? Secara logika, bos aja bisa lemah. Bagaimana Allah yang ngasih napas, kasih sehat gitu loh. Jadi
Ketika pimpinan meminta tolong bukan berarti dia tidak kuat, bukan dari lemah. Dia mampu kok. Nggak usah kalian 40, saya pecat semua. Saya bisa mendatangkan ya karyawan yang lain dari perusahaan lain. Kan mampu juga. Ya. Apalagi Allah yang bisa menciptakan makhluk baru dengan kelahiran baru. Ya, punya malaikat yang bisa menjadi tangan kanannya untuk bisa mengurusi semesta alam. Seperti kalimat kalau udah ini Allah mutlak yang berbuat. Tapi kalau sudah inna nahnu nazalna. Allah mengajak malaikat untuk sama-sama buat. Setiap huruf Al-Quran itu kan dijaga oleh malaikat. Bukan berarti Allah nggak mampu. Memang Allah yang memberi tugas. Oleh karena itu, ketika diminta manusia membela agama Allah, bukan karena Allah sangat ironis, sangat menyedihkan ketika ada seorang alim atau orang awam yang bilang Allah melemah, Allah kuat. Agama ini nggak perlu dibela, Allah maha kaya. Siapa kalian mau bela agama Allah? Nggak begitu menerjemahkannya. Kita diminta oleh Allah untuk membela agama ini, ya karena Allah ingin lihat sehebat apa kita memiliki kepada din agama ini. Gitu. Bukan untuk Allah. Sedunia sholat, sedunia puasa, sedunia zakat, sedunia taat kepada Allah. Allah nggak untung. Allah nggak untung. Sholat kita buat kita. Sedunia nggak ada yang taat, sedunia ingkar, sedunia nggak tunduk patuh, sedunia pokoknya nggak ada satupun orang yang tunduk patuh, sujud di hadapan Allah. Allah nggak rugi. Ya, Allah memberi perintah buat kita, Allah melarang juga buat kita. Maka kita lakukan perjuangan beribadah itu satu, nyari ridha Allah. Bahkan kau dilihat mana ibadahmu sih yang buat aku, sholatmu buat kalian. Sholat biar berkah, sholat biar selamat. Sholatlah biar dapat surga. Sholatlah biar dapat ridho. Ayo sedekah biar berlipat ganda. Oh haji biar dipanggil Pak Haji. Rata-rata ibadah kita buat kita. Kata Allah, nggak apa-apa. Aku masih kasih. Kasih pahala, kasih berkah, lipatan rezeki, masih kasih surga. Nggak apa-apa. Karena ibadah itu kan ada 3. Ada yang ibadah takut neraka. Ada yang ibadah pengen surga. Ada yang ibadah mencari ridho. Kita untuk langsung terjun dapat ridho susah. Belajar dari awal. Sholat jangan sampai disiksa. Sholat biar berkah dunia, biar rezekinya berlimpah. Sholat, tapi yang tertinggi tadi ridho. Masya Allah. Itu. Saya ingin memberikan analogi lagi yang sederhana. Ini saya ngomong agak semangat, ibu bapak juga peserta ya. Daripada saya marah-marah mengomentari orang, ya Allah lemah, kemudian Allah gini. Atau daripada ngumpat orang, saya sampaikan betapa apa yang sudah kita lakukan ini nggak seberapanya apa yang sudah kita terima dari Allah. Maka kalau kita tidak bisa sehebat yang diminta oleh Nabi, maka jangan keluarlah ucapan. Nggak usah dibela loh tuh. Kalau kau takwamu hanya segitu, maka jangan kau patahkan semangat orang untuk bertakwa kepada Allah lebih baik. Gitu. Ini kira mik jebol nggak nih? Enggak, insya Allah. Paling ya biasanya pikir yang jebol. Jadi gini, sekarang kalau kita nonton bola ya, Bapak Ibu sekalian, jamaah Zoom ya. Pertandingan Indonesia melawan siapalah kayak kemarin Thailand. Kita yang nonton TV, kemudian teriak-teriak, ayo kira-kira dengar nggak yang sana? Lah terus ngapain kita ngasih semangat? Nyampe juga kagak. Belum lagi reporternya. Hadirin sekalian, marilah kita berdoa agar tim sepak bola kita menang. Lah, kalau ukurannya banyak-banyak penduduk, harusnya kita menang, Pak. Karena jumlah penduduk yang berdoa banyak. Tapi kenapa? Karena kalah. Nah, ini kan sebenarnya adalah sebuah kalimat retorik yang saya pikir untuk apa? Membangun semangat nasionalisme, membangun keberpihakan. Lah, untuk urusan kebangsaan bola aja kita bisa berpihak. Apalagi dengan urusan Allah. Makanya tadi Ustadz Muhammad mengatakan, ketika ada burung pipit yang berupaya untuk mematikan air, bukan dilihat dari upayanya itu, tapi dilihat adalah lu tuh berada di sebelah mana. Nah, di sosmed ini seringkali kita tuh kabur. Ya, seringkali kita itu terkelabui dengan informasi, dengan hoax, sehingga kita tidak yakin sebenarnya harus kita bela itu yang mana. Itulah makanya disuruh oleh Allah tuh udkhulu fis-silmi kaffah. Peluklah, masuklah, terjunlah, nyemplunglah dalam ajaran Islam itu secara kafah. Karena dengan semakin kafah, semakin rasa memiliki kepada agama ini. Ya, tahu seluk-beluknya bagaimana perjuangan Nabi membawa agama ini. Agama ini sampai ke Makassar, ke bangsa ini bukan dibawa air, dibawa angin, tapi dibawa perjuangan.
Maka kalau sudah bicaranya bela agama Allah, pertama kita harus pelajari ya, bagaimana agama ini seharusnya. Dalam surah Fussilat itu disebutkan innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya mereka yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, tidak cukup Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Islam agamaku. Iya. Dengan berucap raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulullah, nggak cukup itu. Tapi dicari tahu Allah maunya kita sholat seperti apa. Nabi ngasih tahu, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Di hadis ada, bagaimana menerjemahkan? Cari di ijma, kitab-kitab salafus saleh. Ya, kitab-kitab terdahulu dicari terus. Sholat selesai. Nggak ada selesainya. Cari puasa yang bagaimana yang Nabi minta. Dicari terus. Tidak hanya di KTP-nya, tidak hanya keluar dari rahim seorang muslimah, tidak hanya keluarganya orang Islam. Tapi yang terpenting adalah terus mencari yang dimau oleh Allah sampai banyak ilmu itu atau dia keduluan pulang kembali kepada Allah. Masya Allah. Artinya memang dalam suasana situasi seperti ini, seringkali kita itu terkelabui oleh berbagai macam informasi. Terkadang kita bingung. Ya, yang salah tapi kok kelihatannya benar ya. Logikanya begitu. Yang benar, masa sih benar? Jadi kita itu dibuat menjadi ragu-ragu. Itu ujian Allah buat kita. Ketika ada orang, saya rajin sholat Ustadz, tapi rezeki gini-gini aja. Tetangga kayaknya saya lihat gak pernah sholat, rezekinya lancar-lancar aja. Kan orang lain kan jadi ujian buat kita, kita juga jadi ujian buat dia. Ya, jadi masalah adalah, maka disebutkan, sholat, puasa, sedekah, segala macam sebenarnya bukan untuk cari rezeki. Ya, untuk memenuhi hak Allah sebagai Tuhan, untuk menggugur kewajiban kita sebagai hamba. Makanya nggak cukup sebagai abdun. Naik lagi levelnya khalifah sebagai wakilnya Allah. Wakil Allah berarti ngurus agama Allah, mengurus manusia supaya bisa hablum minallah, hablum minanas gitu. Kalau bicara dosa, apa terus kita yang ngomong nggak punya dosa? Yang maksum itu cuma Rasulullah. Diampuni dosa terdahulu, saat itu ke depan jaminan dari Allah, garansi dari Allah, dosa Nabi selesai. Selain Nabi, ya para sahabat, para wali, itu semuanya. Termasuk apalagi kita banyak dosa. Maka kalau kita fokus, saya malu umroh, masih banyak dosa. Nggak akan bisa ibadah kita. Jadi terus kepada Allah dengan kelemahan kita sebagai manusia. Yang penting istighfar, taubat, terus kerjakan lagi ibadah. Maksiat lagi, balik lagi kepada Allah. Setinggi gunung, sedalam lautan, seluas semua dosa-dosa kita. Ampunan Allah melebihi segalanya. Maka orang itu ya memiliki agama itu bukan dipatok dan dipantek karena dosa-dosanya, tapi apa yang bisa lakukan. Dan tidak harus jadi ustadz untuk dakwah, tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi habaib. Ya, bapak yang berdagang bisa berdakwah, minimal pertama jujur, kemudian bisa memberi nasihat. Banyak cara lah. Ya, kemarin sering sebutkan, apa sih yang mulia di dunia? Ilmu. Ada nggak lebih mulia dari ilmu? Ada pemanggul ilmu, ulama. Ada nggak yang lebih mulia dari keduanya? Ilmu, ulama, kaifiyah, cara, metoda. Jadi kalau ilmunya sedikit, kitanya juga biasa aja. Sekarang yang dibutuhkan untuk bisa sampai pesan dakwah kepada umat adalah cara. Kita harus kental dengan cara, tahu market pasarnya. Pasarnya anak muda, janganlah bicara kematian, lemes. Pasarnya ternyata ibu-ibu tua, bapak-bapak yang sudah sepuh. Jangan bicara dunia mulu, nggak mau mati dia. Ya itu sesuaikan, meskipun mereka juga harus diajari segala macam. Jadi kalau kita ada pengajian orang-orang tua gitu, bagus sih kita bawain aja. Bila Israel. Ya, tapi jangan langsung. Dia. Terakhir kita ngajar di situ. Ini juga perlu kita sampaikan. Tadi Kimo sedikit menyerempet bicara mengenai kemanfaatan ya. Jadi sebenarnya kehadiran kami ini di Makassar dalam rangka kita itu safari dakwah kemanusiaan yang diselenggarakan oleh sahabat muslim. Nah, dan memang juga acara ini juga sambil kita itu mengumpulkan donasi sebenarnya untuk yatim dan duafa di seputar di Makassar. Kimo ya. Alhamdulillah sudah hari yang ke-6. Dan sebenarnya kita juga boleh loh mengajak kalau ada yang mau donasi kemana itu. Bagus juga. Ya, mungkin Pak Kang Ramdan bisa nanti dituliskan. Kang Ramdan ya. Rekening lembaga. Ya, rekening lembaganya. Jadi yang mau menyampaikan silakan. Kalau salah kemarin juga ada sih yang sudah telepon, tiba-tiba melihat kegiatan ini, nelpon ke saya gitu.
mau apa namanya, dulu sempat beliau ini ingin menyampaikan sedekah, cuman waktu itu sempat jadi dan tertunda. Nah akhirnya saya ya udah bantu aja, mudah-mudahan besok terrealisasi. Jamaah offline ini mereka sudah paham, khususnya yang jamaah Zubiyah ini, Ustadz lagi di mana nih gitu. Iya betul. Ya tuh kedai dan warkop. Iya, kita kasih tahu juga bahwa sudah hampir 6 hari ini kita ada di Makassar membantu jiwa muda, darah muda, kawan-kawan ini para ustadz-ustadz muda yang ada di lembaga sahabat muslim ya. Yang mereka tiap bulan ada santunan, maka kita juga membantu dakwah. Kita bilang sama kawan-kawan sahabat muda ini juga untuk kami dakwah aja, nggak mau ikut-ikutan di dalamnya, silakan kalian fundraising. Ya, kami tutup mata, kita sampaikan aja hadis dan ayat. Itu saja ya. Oh ya kegiatannya. Ya. Mungkin nanti akan kita bisa yang kegiatan-kegiatannya nanti bisa kita sampaikan ya. Ini ada pertanyaan. Jadi yang di sini nanti kalau mau bertanya boleh ya. Bisa langsung bertanya, dan kalau mau langsung cepat itu langsung bertanya dan langsung jawabannya juga deh. Oke, ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari Ibu Siti Fatimah. Ya, Assalamualaikum Ustadz Guswar dan Kimoha. Sekarang Kimo kan? Iya. Jadi Kimo sekarang. Ya, jadi kalau gitu jadi kita pergi ke 165. Rumah sakit Islam yang sudah 3 tahun nggak dihuni ya? Iya betul. Boleh. Saya memang sudah hampir baru semalam jadi temannya Kibrana lah. Oke, ketika melihat agama kita dicela dan Al-Quran sampai diinjak-injak seperti video yang viral terjadi di Malaysia, sejauh apa kita berbuat untuk membela agama kita? Benarkah perlakuan memukul sampai bonyok seperti video itu karena emosi dengan celaannya kepada agama kita? Mohon pencerahannya dan terima kasih. Iya, ya, kita langsung jauh saja bahwa untuk sesuatu ekspresi itu kan ada melewati bahwa ada niat, ada cara, ada tujuan. Niat yang baik, maka caranya harus baik, tujuannya baik. Sebisa mungkin kita berada di satu jalur itu. Ya, niatnya untuk nasrullah, menolong agama Allah, tujuannya mencari keridhaan Allah. Maka caranya juga kalau bisa ya yang diarahkan oleh baginda Rasulullah. Lebih baguslah cara yang baik, tujuan baik. Karena Rasulullah kan pernah sampaikan bahwa Rasulullah itu dakwah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian ada hizbah juga. Rasulullah melakukan hizbah juga. Ini kita ngomong hizbah begini, ya peserta jangan langsung, berarti Rasulullah ini ustadznya HTI juga kan? Nggak ada urusannya. Hizbah itu artinya mencegah kemungkaran. Ya. Kalau dakwah itu lembut, kalau sudah mencegah itu agak tegas. Dulu zaman Rasulullah juga ada qital jihad itu yang memang keras itu. Nah Rasulullah juga sebisa mungkin untuk selalu lembut dalam perilaku, dalam penyampaian dan bersosialisasi, ya bergaul, menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan kapan Rasulullah juga beliau tegas. Contoh kecil lah ketika beliau tuh khutbah Jumat itu. Iya. Rasulullah tuh kalau khutbah Jumat tuh nggak ada yang alhamdulillah hadirin, nggak ada. Matanya itu mata kita itu di tengah-tengah warna hitam bola mata itu kan titiknya putih. Rasulullah di tengah-tengahnya itu titiknya merah. Itu. Sama kita putih. Ya, merah. Jadi benar-benar berapi-api itu. Nah, ini bicara arti penyampaian bahwa tentang takwa, tentang iman ya. Rasul juga pernah marah ketika ada sekelompok orang-orang Yahudi yang menghina simbol ya seorang muslimah yang belanja di warungnya orang Yahudi, kemudian sampai dikerjai oleh pemuda Yahudi, kemudian diikat hijab wanita tersebut yang muslimah itu ke tiang warungnya, sehingga ketika selesai bayar jalan terlepas hijabnya, kemudian menangis wanita ini karena ini hijab itu simbol, bukan bicara rambut itu aurat saja. Dia menangis, kemudian ketika seorang anak muda, kenapa kau menangis? Diceritakan mungkin marah ini pemuda muslim, kemudian dia pukul, bahkan terjadi duel, ya sampai matilah satu Yahudi tersebut. Tapi karena pemuda muslim ini sendirian, maka dikeroyok nih pemuda muslim, matilah dia. Sampai beritanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah yang mendengar itu kemudian berdiri, bawa pedang kalian. Kemudian diboikot itu tempat Yahudi sampai 14 hari.
kalau bicara cerita itu, di mana lembutnya Rasulullah? Ya. Jadi kapan harus lembut, kapan harus tegas. Artinya marahlah ketika Allah marah, ya, bencilah ketika Allah benci. Sekarang dengan peristiwa yang di sana, ya, masalahnya ada orang yang menghina, ya, kemudian dengan cara Al-Quran sampai diinjak-injak, ya, maka sebisa mungkin menghadapi itu dengan cara yang baik, cara yang khair itu. Yang penting adalah menampakkan di depan Allah kalau kita nggak ridho, karena pasti Allah marah. Ketika Allah marah, marahlah. Tapi marahnya kita kan berbeda dengan marahnya Allah. Marahnya Allah punya cara sendiri dengan mungkin dikasih orang itu bala lah, ujian, teguran segala macam. Kita ini sebagai manusia tidak boleh menghukum yang berlebihan, apalagi kita negara hukum. Marahlah, tampakkan. Satu, menyampaikan kepada dia kalau kita tidak suka dan merasa membela agama Allah, kemudian menampakkan kepada Allah bahwa kita berada di yang mana. Gitu. Jadi kalau menurut saya kan gini ya, netizen kita ini kan luar biasa sebenarnya. Itu yang mulia. Ya, udah serbu aja punya apa namanya sosial medianya. Ya kan? Itu kekuatan bangsa Indonesia itu adalah netizen loh. Ya. Sampai beberapa orang ya artis atau apa di negeri lain itu kapok itu berurusan dengan orang Indonesia karena luar biasa. Nah, kalaulah kemudian ini kan bisa juga digunakan dalam hal yang positif, Kimo. Ya. Artinya ketika kita melihat ada orang yang seperti itu, dari mana kita tahu? Kita kan tahu itu dari sosial media kan? Ya. Karena dia upload. Lah udah sama-sama kemudian kita unjuk rasa, sampaikan perasaan, sikap bahwa kita tidak suka. Ya kan? Nah, apalagi kita memang ada batas negara sekarang kan. Masing-masing itu punya aturan sendiri-sendiri. Gitu, seperti apa gitu. Nah, yang jelas tadi itu keberpihakan. Nah, yang repot kan sekarang ketika ada orang melakukan seperti itu, kemudian ada sikap, ya kan dia nggak tahu, jadi dibela gitu. Ya kalau dulu orang menampakkan pembelaan itu ya dilihat daripada efek dan caranya, kemudian sportif. Sekarang ini ada orang berlaku ayal dan salah si A, kemudian si B bereaksi. Ya, halayak umum di luar A dan B ini ketika B bereaksi tidak ngelihat reaksinya, tapi dilihat adalah caranya. Sehingga yang lebih salah itu malah si B itu loh. Nah, iya. Nah, itu pemahaman yang berbeda, pendapat yang berbeda, apalagi pendapatan yang berbeda. Ya, kemudian ada lagi kelompok-kelompok yang memang tugasnya hanya untuk mencari sisi salah. Ini juga jadi sekarang ini dengan sosial media, orang yang salah tapi kemudian dibenarkan oleh orang yang membenarkan, tapi dengan cara yang dianggap dianggap barangkali di dalam sosial media tidak gimana ya. Akhirnya malah yang salah itu malah menimbulkan empati dari orang-orang. Nah, ini memang zamannya sudah seperti ini. Artinya apa? Kalau saya melihat kita pun memang harus cerdas juga untuk melakukan kritik, untuk menyampaikan pendapat, ya, untuk kemudian menyampaikan perasaan-perasaan ketidaksukaan gitu. Kenapa? Karena di sosial media ini kan nggak jelas gitu loh orang-orangnya. Artinya siapapun bisa melakukan itu. Ada ucapan maha benar netizen dengan segala komentarnya. Tapi yang jelas kita kembali tadi ya. Yang jelas kita ini mengajak, membela, menyampaikan keberpihakan lah. Atau kita mengingatkan dengan majelis mudzakarah. Ya, ada istilah dalam Al-Qur'an, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Ya, saling memberi peringatan lah, karena saling mengingatkan itu sangat bermanfaat buat orang beriman. Karena semua kita ini kan sebenarnya pengen nyaman, pengen damai, dan bahkan pengen berkah. Untuk bisa membuat keberkahan bangsa ini ya cuma dengan bertakwa dan beriman. Ya kan? Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk kelurahan, penduduk satu kecamatan, penduduk sebuah kabupaten, satu pulau, bahkan satu tanah air bangsa dan negeri Indonesia ini, kalau pengen ya seindahnya pengen berkah, nah, dimulai kalimatnya ketika mereka dengan beriman, ketika mereka bertakwa, pasti Allah turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Jadi kalaupun kita ngingetin, kita membela agama Allah itu dalam rangka supaya kita berkahnya bareng-bareng. Karena ketika ada satu kelompok berdosa, yang lainnya diam, yang ditegur dan dikasih bala juga bareng-bareng gitu. Insyaallah. Oke, ya mungkin sekedar ini ya, bukan selingan sih sebenarnya. Kita ingin menyampaikan apa sih yang kita lakukan selama di Makassar ini, Mi.
Nah, nggak ada salahnya kita akan putarkan sebuah Jadi kita video. Zoom yang luar biasa agak sedikit naik power karena biasa kita di indoor ya sehingga ngomong sedikit kencang. Ini kita pertama di luar, kemudian ngelawan hujan. Juga kita juga adaptasi ini ya alhamdulillah ya ini pengalaman pertama juga kita di outdoor. Ya, ini pertama loh, Pak, luar juga. Biasa pakai tempat di outdoor ini. Ya terakhir kita kemarin menggunakan fasilitas podcastnya Haji Khalil Nafis ya di pesantren beliau, pesantren Cendikia Amanah ya dengan podcast beliau ada ketua MUI pusat ya. Alhamdulillah kita masih di dalam juga. Ini di luar nih. Makanya ekstra kita nih. Alhamdulillah. Kenapa ada kekuatan? Nasi kuning dan kari kambing. Baik, luar biasa. Oke, kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Shisha TV kembali bersama kita Dua Dai Berbagi. Nah, alhamdulillah. Ini hari kedua dan titik ketiga ya, Kimo. Ya, setelah semalam, tadi pagi dan sekarang. Sekarang kita akan ke Masjid Sahrul Mubarak. Masjid ini itu di dekat jalan tol katanya dan di dekat Pantai Losari. Wah, asik dong. Ya, kalau dari sebutan Pantai Losari kita nggak fokus sama pengajian yang terjadi. Enggak dong. Dan ini kawan-kawan, guys, sahabat Shisha TV, Dua Dai Berbagi nih, kita dekat begini bukan karena sebab kita dekat banget sebenarnya. Ini karena cuma satu. Ya udah ikutin aja ya bagaimana perjalanannya. Mudah-mudahan ini memberikan kesan dan manfaat untuk kita. Amin, insya Allah. Ayo, silakan Mas Pak. Dan ini juga sih Kimo, kan sebenarnya kalau kita datang ke sini nih ya, sahabat itu bukan cuma sebenarnya kita memberi, tapi justru kita itu menerima, maksudnya belajar. Ya belajar. Ini harus diperjelas ucapan itu. Iya. Karena yang umum orang bilang di sini kita tidak hanya menerima, tapi memberi. Kenapa dibalik? Tidak hanya memberi, bahkan menerima. Otak pikirnya langsung kemana? Bukan perkara masalahnya adalah honornya. Maksudnya itu jauh lagi. Ini lebih dari pengalaman-pengalaman. Jadi masyarakat bukan hanya sekedar menerima ceramah, iya kan, dari Kimo, tapi juga dari kita. Ya kita belajar. Nah ini memang kita berbagi peran. Kalau saya lebih banyak berperan memberikan materi-materi terkait dengan motivasi. Tapi kalau terkait dengan hukum, dia bicara fikih, syariat, sejarah, beliau ini ahlinya. Mas gitu Pak, sudah bukan. Sebenarnya ini sama aja, kondisional. Kadang kita sudah siapin tema apa, atau di sana lihat halayak yang berbeda. Maka ya udah on the spot, go show, spontan aja. Karena kita selalu punya prinsip al ilmu fisudur lah, fisudur ilmu itu tidak ada, bukan kontekstual, tekstual, redaksi di atas reaksi. Yang terpenting matak and give lah. Dan yang paling hebat selain ayat-ayat kauliyah yang di Quran dan hadis, yang kita utama adalah ayat kauliyah, ayat keadaan. Kita lihat semua. Ya, setelah 2 tahun di kurung mungkin 1000 pegiat ini mulai dakwah rusul tentunya buat saya pribadi karena memang bukan karena nggak mau keluar karena memang gak ada yang ngundang. Sebagaimana Rasulullah diciptakan untuk apa coba? Untuk memperbaiki akhlak manusia. Terus terang saya kalau salawat tidak sanggup rasanya. Air mata menetes membayangkan bagaimana Rasulullah ketika akhir hayatnya yang terbayang adalah kita semua, orang-orang umatnya yang banyak dosanya, tetapi Rasulullah bela, Rasulullah tunggu di akhirat sampai umatnya yang terakhir. Rasulullah pengen kita semua ini selamat, berkumpul bersama dengan beliau di surga. Karena sholawat itu satu kata dengan sholat. Sholatun, sholatani, sholawatun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa'na
Ketika mau ditimbang dan dihisap amalnya, Nabi datang. Tidak ada yang dihisap dan ditimbang amalnya, kecuali dimulai dari umatku terdahulu. Dari mulai aku diutus sampai datangnya hari kiamat. Alhamdulillah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ceramah Pak Ustaz. Banyak salawat, yaitu membuat hidup lebih berkah lagi. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya ke Masjid Syahrul Mubarak. Semoga berkah dan lebih sukses lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada kedua Ustaz Mohai Atali dan Ustaz Agus Idar yang menyempatkan diri berkunjung di Masjid Syahrul Mubarak, Kelurahan Bulu Rokeng, Kecamatan Biringkanaya. Dengan kehadiran beliau, kami insya Allah siap membantu bantuan kepada anak yatim dan kaum duafa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah ya Pak. Terima kasih. Banyak nanti kalau mau ngaji dari situ banyak. Berat nambah 2 kilo. Mana-mana makan. Itu salah satu dari per hari ya. Karena tiap hari kita ada tayangan. Iya. Sehari dua. Dan itu baru tayangan 1 hari. Dan kita sudah tayangan yang keberapa? Yang ketiga ya? Yang keempat? Keempat. Insya Allah tiap hari ada. Kita akan selalu publish dan share posting di YouTube. Oke. Baik, ini hujan terus mengalir. Ya, kita bacakan sholawat supaya kita mendapatkan keberkahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi berkah buat kita semua. Amin. Baik. Ya, kita akan lanjutkan lagi. Nah, kan ada hadis yang mengatakan man ra'a minkum munkara fayughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa huwa ad'aful iman. Ya. Apabila kamu melihat sebuah kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Kekuasaan itu maksudnya ya. Iya. Apabila kamu tidak sanggup, cegahlah dengan lisanmu, perkataan. Dan apabila kamu tidak sanggup, maka cegahlah dengan hatimu. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, kalau kita kaitkan dengan ajakan Allah untuk menolong agamanya, apakah konteks hadis ini itu dapat kita pakai, Kimo? Atau itu memang khusus untuk pada hal-hal yang tadi itu sifatnya kemungkaran? Nah, gimana kita melihatnya? Iya, sebenarnya include ya, baik itu untuk mereka yang melakukan pelanggaran agama, ya kapasitasnya frekuensi 0,001 atau 99,99, ya, atau apa saja ya, termasuk diantaranya kepada pembelaan agama. Ya, kenapa harus dibela dan tidak harus ada masalah? Ya, namanya membela itu tidak harus ada masalah, tidak harus ada trouble. Ya, pembelaan itu bisa menjadi syiar ketika ternyata ada yang menghalangi, perkuat lagi amanu wa taqunya. Ya, maka kalimat hadis man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang diantara kalian melihat sesuatu yang mungkar, ya, menghalangi, merusak, kemudian menjatuhkan pada agama, baik itu secara personal, pribadi, maksiat untuk dirinya, atau secara agama umumnya, ya, maka berbuatlah. Kalau dia punya jabatan dengan jabatannya, tapi dengan cara yang soleh, bukan berarti saya ini jenderal, kamu ya, nggak begitu juga, tetap sesuaikan dengan volume dan kadarnya. Kalau dia punya pangkat, dia punya harta, dia punya kekuasaan, dia punya tenaga, ya, lakukanlah sesuai dengan apa yang menjadi masalahnya saat itu.
Kalau nggak sanggup, saya nggak punya pangkat, saya nggak punya jabatan, nggak punya harta, nggak punya kekuasaan, nggak punya apa-apa. Nasihat dengan nasihat yang baik. Ya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan cara yang lembut, ucapan yang baik, yang sesuai dengan yang dihadapinya. Tapi kalau ternyata apa aja udah nggak dilakukan, pangkat nggak punya, jabatan nggak punya, kemudian dia nggak bisa berbuat apa, nasihat juga nggak, cuma bisa ngelihat doang. Ya Allah, ini kalau saya lawan, saya melintir. Kemudian dia sadar bahwa itu nggak benar. Minimal bahwa yang dilakukan oleh mereka itu nggak benar. Ini diharamkan. Ya, minimal seperti itu. Dan yang seperti itu adalah selemah-lemahnya iman. Gitu. Nah, terus terkait dengan sesuatu, gini Kimo, kan yang namanya, mohon maaf ya, kemungkaran atau kesalahan itu kan tidak harus terjadi atau dilakukan dari orang yang di luar Islam. Artinya begini, orang Islam pun sebenarnya kadang-kala juga bisa melakukan sesuatu yang salah. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Terkadang agama ini terhalang oleh pemeluknya sendiri. Ya. Makanya kita disuruh mempelajari agama dan istiqomah tuh. Karena justru bisa jadi contoh. Siapa sih yang berani sama kita sampai dia mau menghancurkan kita? Biasanya yang dekat. Kalau orang lain nggak tahu kita, dia nggak hancur. Ya, ini ada ini nih dari, waduh ini luar biasa Bapak kita ya. Kopinya ya Pak. Ibu-ibu peserta Zoom-nya jarang-jarang kan ngeliat gini kita Zoom. Ada kopi. Ini guyup banget ini. Iya. Ini kopi apa Pak? Kopi Radik. Kopi Radik. Ada pisang, ada roti. Mudah-mudahan Pak Latif, keluarga dan semua yang di sini berkah. Amin. Ya, yang saya khawatir yang di rumah jadi kepengen ini nih. Ini kita campur juga di macam-macam, subhanallah. Jadi luar biasa hari ini ya. Ini adalah tadi bagian dari itu tadi Mas Jubun. Ya, jadi jangan agama, pertemanan. Kemudian orang udah akrab banget ya dalam berteman. Kemudian terjadi clash, miskomunikasi, bahkan gesekan. Dan biasanya menghancurkan bukan dari jauh. Yang hancurin adalah yang terdekat. Karena dia tahu datanya. Gitu. Kalau memang terjadi gesekan. Kalau memang bertemannya dakwanya bukan karena Allah. Iya. Gitu. Kalau kesama-sama dalam hak, dalam sesuatu yang baik, insya Allah kita dijaga oleh Allah. Ya tapi kan namanya pergesekan itu pasti ada aja dong. Ya, artinya itu sunnatullah. Iya. Kan yang penting kan wasyawirhum fil amri, saring memberi diskusi dan musyawarah. Artinya gini, saya sedang menceritakan bahwa yang hancurin itu justru yang dekat. Nah, yang menghancurkan Islam itu sendiri juga bahkan pemeluknya. Ketika salah menerjemahkan syariat agama. Ada orang lain selain agama ini, dia salah kemudian berbuat sesuatu yang merusak agama Islam. Itu karena ketidaktahuannya. Berapa banyak di luar sana mau menghancurkan Islam. Kemudian dia pelajari Islam, akhirnya malah turun hidayah masuk Islam. Benar. Justru yang keras hati itu justru dari agama ini. Makanya setelah memeluk Islam, jangan berhenti diam. Jangan tok di KTP. Jangan tok dia keluar dari agama Islam. Dia pelajari, cari murabbi, cari musyrik, cari guru, cari pembimbing. Ya, kemudian naik bertahap pelan-pelan. Supaya pertama derajat dia naik. Yang penting adalah kalau dia nggak paham itu, bahkan dia sendiri yang bisa menghancurkan agama ini. Gitu. Baik, ini ada lagi pertanyaan. Nanti yang di sini boleh nanya ya, Pak Latif boleh nanya. Siap-siap nih yang di bawah tenda. Tenda biru. Ini pertanyaan dari Ibu Titi Etika. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama, membela agama? Pandangan Ustadz tentang kalimat almarhum Gus Dur tentang Allah tak perlu dibela karena Allah Maha Kuat. Dan apa hukum mengkafirkan sesama muslim? Gus Dur bicara begitu juga tidak salah. Ya, karena orang memahami Gus Durnya. Iya, betul. Nah, cuma kepada selain Gus Dur ketika berucap juga, apakah ucapan itu yang dikeluarkan sama dengan Gus Dur? Kedudukan dan derajatnya sudah sama belum dengan Gus Dur gitu loh. Itu jadi yang kita bahas justru bukan ucapan yang sama dengan Gus Durnya. Kedudukan dia sudah akan sama gitu. Iya, betul. Jadi pandangannya itu berbeda. Itu penting memang. Betul. Ya nggak, apalagi orang yang tidak memahami kemudian melontarkan sesuatu. Iya betul. Kalimat Gus Dur ini dengan selain Gus Dur tidak berlakulah ucapan ungdur makola wala tandur mankola. Lihatlah ucapannya, jangan lihat siapa bicara.
Ya. Untuk Gus Dur ini pokoknya karena beliau tuh khawarik ya. Jadi agak sedikit beda. Dan kita tidak bisa berbicara dari sisi yang selain positif, harus positif gitu loh. Ya, Nah kita yang kelasnya mungkin berbeda dengan beliau, nggak bisa ngikutin dia. Yang jelas ya kita berhusnuzon bahwa kalimat yang beliau sampaikan, apakah kita tidak harus membela. Sisi lain pandangan kita bahwa kita nggak boleh melihat Allah itu lemah, bahwa membela agama Allah itu bukan karena Sang Maha itu tidak kuat, tidak kuasa. Tapi pandangan kepada kita supaya kita arahkan pembelaan itu ya mindsetnya, cara berpikirnya untuk mengatakan supaya kita yang makin hebat berjuang di jalan Allah gitu loh. Kemudian ada dua lagi nih. Yang kedua itu adalah bagaimana tidak kekerasan mengatasnamakan agama. Saya kira tidak kekerasan mengatasnamakan apapun itu tidak dibenarkan. Ya mau mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan bapaknya gitu, mengatasnamakan anaknya, mengatasnamakan ibunya, mengatasnamakan temannya. Yang namanya tindak kekerasan itu tidak bisa dibenarkan. Atas nama apapun. Atas nama apapun. Tapi perlu juga digarisbawahi tindak kekerasan yang seperti apa. Indikator daripada tindak kekerasan itu harus jelas. Standarnya apa sih? Standarnya apa? Karena seperti kita juga kalau dipandang, kita ngomong keras nih, kemudian ucapan kita misalnya lurus. Kalau orang misal memang baru dengar kita, omongan kita juga disebut tindak kekerasan ini. Betul. Dan bahkan di dalam rumah tangga kadang-kala perlu adanya kekerasan. Nah, itu otak kemana itu? Hati-hati. Ini bercanda ini. Ya jadi itu kemudian yang terakhir lagi. Kita makanya harus betul-betul tidak hanya pinter. Ibu-ibu, bapak sekalian yang berhormati Allah, bahwa pinter itu produk karena sebab belajar. Iya. Sementara cerdas itu karena sebab pinter yang diamalkan. Anak baru lulus sekolah, baru lulus kuliah itu baru pinter karena yang didapatkan itu karena sebab dari meja dan kursi belajar. Nah, disebut cerdas tuh ketika apa yang sudah didapatkan di bangku akademik, kemudian dia tumpahkan dalam kehidupan sehari-hari untuk dirinya dan orang sekitarnya, kemudian ada jam terbang, ya barulah dia cerdas, miladunka ilman. Masya Allah. Nah, termasuk ketika memahami ayat Quran atau perilaku manusia, go show on the spot atau spontanitas juga karena sebab kecerdasan seseorang. Baik, yang ingin bertanya secara langsung juga boleh ya. Baik yang melalui Zoom ataupun yang berada di rumah. Apabila ingin bertanya dengan cara langsung bisa, karena nanti suaranya bisa terdengar di sini. Tadi masih ada satu lagi sebenarnya. Ya, apa hukumnya mengkafirkan sesama muslim? Ya, dalam hadis disebutkan man kaffara musliman faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan orang Islam ya dengan sebab alasan apapun, orang-orang berislam tiba-tiba tanpa alasan dan bukan karena menghukumi orang itu salah, ini perbuatan kafir, itu nggak termasuk. Tapi kalau misalnya benar-benar orang Islam, dasar kamu kafir, itu maka orang yang berucap itu dia masuk dalam kategori orang kafir juga. Jadi banyak ucapan hadis itu, man syabba aba ahadin faqad syabba abahu. Siapa yang menghina bapaknya seseorang, hakikatnya dia menghina bapaknya sendiri. Itu kalau tentang masih kecil kan bapak salah dong. Bapak lepeang gitu kan, suka gitu masih kecil. Iya sama. Karena itu di dalam hadis disebutkan, jangan kau menghina ayahmu sendiri. Kita mikir, siapa yang menghina ayah sendiri, orang bapak kita sendiri. Tapi tadi warningnya, menghina bapaknya orang lain sama dengan menghina bapaknya sendiri. Maksudnya dosanya. Jadi kalau orang yang menghina bapak orang lain, dosanya sama kayak dia menghina bapaknya? Sama dengan menghina bapaknya. Sama makanya. Man syabba aba ahadin, syabba abahu. Walaupun bercanda? Bercanda, serius apa itu? Itu kan bagian akhlak juga itu. Gitu. Makanya jangan, kita dua waktu kecil juga ngomong gitu. Dasar, bapak lu panjul. Mungkin anak kecil dimaafin kali ya. Astagfirullahaladzim. Wa natubu ilaik. Kita nggak tahu lah. Namanya juga anak-anak ya. Baik, ini ada pertanyaan nih yang boleh nanya nih. Ada tadi tunjuk tangan tadi. Sebentar dulu ya, kita minum dulu kopi Radix ya. Ini pertanyaan Bapak Ishak nih. Ya. Enggak, tadi Kang Ustadz Ulil nih. Tadi ada yang mau bertanya. Insya Allah. Silakan Ustadz, mau langsung bertanya boleh. Tolong dinyalakan ininya. Mikrofon nggak bisa ya? Nggak ada. Ya mau nggak mau harus dikasih ini. Ya. Apa itu? Pakai ini. Di rumah dia. Udah kasih aja, udah kasih. Ya udah Ustadz. Dia di rumah.
Oh ya udah nanya aja sekarang bawahnya dulu. Oke. Ulil kurang. Iya, Ustadz Ulil balik kalau gitu karena ini ternyata biasanya kita bisa. Cuman ini akan sedikit kendala teknis jadi harus pakai ketik kelihatannya. Ya dia di DM aja. Waalaikumsalam Ustadz, waalaikumsalam. Langsung dia bilang ini kan. Hanya ngetes aja. Ini juga sekarang mungkin tes juga kali dia. Ya, jawabin aja. Bagaimana menurut Ustadz tentang Islam Nusantara? Iya. Ya, saya mungkin dalam pertanyaan ini lebih menyerahkan meskipun sebagai narasumber, beliau yang di yang di MUI, maka pertanyaan ini jawabannya serahin sama Ustadz Gustur aja juga. Jadi begini. Iya. Ini seringkali ada perdebatan ya tentang Islam Nusantara dan mungkin lagi muncul istilah-istilah yang lain. Sebenarnya istilah Nusantara itu adalah istilah bukan aliran Islam ya. Jadi Nusantara itu hanya menyatakan sebuah letak geografis. Ya letak geografis kita itu adalah di Indonesia, Nusantara. Nah jadi Islam Nusantara itu adalah Islam yang ada di Indonesia. Yang di mana? Islam yang ada di Makassar, Islam yang ada di di Kalimantan, Islam yang ada di Jawa, Islam yang ada di Bali. Pertanyaan saya kira-kira masyarakat Islam di masing-masing tempat itu sama atau beda? Yang beda mungkin budaya sama cara. Nah, tetap peribatannya harusnya sama. Iya. Cuman karakter orangnya beda-beda. Ya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Jadi dalam Al-Quran pun Allah mensinyalir, menegaskan bahwa kita ini tercipta dari suku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, semua suku dan bangsa itulah yang namanya berada di dalam satu wilayah yang disebut dengan Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu bukan sebuah aliran, hanya sebagai sebuah sebutan. Terkadang orang pertama yang berlebihan ya kemudian menganggap oh ini Islam Nusantara nih kita. Seolah-olah ada aturan peribadatannya sendiri. Nah, sementara yang berpandangan sepedanya juga mengatakan wah ini sesat. Udah ya, begitu akhirnya. Kalau saya lebih menerjemahkan mungkin gini. Jadi sebelum Islam datang ke Indonesia kurang lebih 800 tahun atau mungkin 1000 tahun ya. Ada yang bilang 800 tahun yang lalu, ada yang bilang 1100 tahun yang lalu. Apapun itu, sebelum Islam ini datang, negara ini sudah terdiri dari bangsa-bangsa. Bangsa atau negara, negeri Majapahit, Sriwijaya, kerajaan yang ada di Makassar, kerajaan di Ternate. Artinya terdiri dari banyak negeri, kemudian bersatu menjadi satu bangsa. Kemudian wali-wali ini datang, ya dalam rangka mereka mengislamkan Indonesia dengan budaya dan karakteristik orang Indonesia. Mereka bukan mengarabkan orang Indonesia, tapi mengislamkan dengan budaya. Nah, kalaupun ucapan Islam Nusantara ini lebih mengarah kepada sebagai judul kulit luarnya aja lah. Bahwa di dalamnya bahwa Indonesia ini karena satu-satu negara yang terdiri dari banyak suku dan banyak bahasa, sehingga minimal kita ini tidak boleh saling menghajar antara satu suku dan suku lain yang masih dalam bendera Islam. Sehingga di satu bendera diucapkanlah Islam Nusantara, bahwa bagaimanapun suku yang berbeda, Islam kita ini satu bangsa, satu negara gitu loh. Iya, that's right. Gitu. Kalau dari istilah MUI kan dengan Islam wasatiyah. Wasatiyah. Iya, itu tujuannya supaya kita posisi tengah-tengah, tapi kita tetap tepat sasaran dan mendudukan hukum-hukum sesuai dengan warga dan bangsa tanpa merubah Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Baik, ini masih Ustadz Ulil. Sebenarnya beliau ini keluarga muda, Ustadz. Ya. Jadi beliau ini pengen nanya ceritanya. Bagaimana sih usia rumah tangga untuk menjalin tips dalam rumah tangga yang masih belia? Ini sebenarnya beliau tuh cuma pengen ngasih tahu kalau dia baru menikah itu aja sih sebenarnya. Kan dari kemarin juga seharian bareng kita. Iya betul. Lagi. Nah terus dijawab nggak nih? Tangga yang masih belia, usia rumah tangga sekarang masih 1 tahun 7 bulan. Ya, ini pertanyaan panjang nih. Jadi masih hangat-hangatnya ini. Nah, nanti kursus aja. Ya, Ustadz Ulil Amri ini khususnya setengah jam sama Ustadz Guswar insya Allah. Ini soalnya panjang ini. Karena nggak pendek. Kalau pendek malah salah nanti. Yang jelas. Besok masih ada waktu ketemu kita sama beliau ya.
Masih. Ah. Selalu ngawal kita kan dia. Luar biasa. Ya. Masya Allah. Jangan lupa ya tadi apa nomor rekening yang punyanya sahabat Muslim dicatat, diupload. Reski mana? Itu bisa diupload biar juga kalau yang ingin membantu bisa bisa ikut serta gitu. Ya bisa ikut serta membantu. Yang jelas satu paket itu harganya 200.000. Nah dimulai dari yang terendah itu berapa paket? 5 ya. 5 paket yang terendah sampai yang tertinggi itu adalah 50 paket. Jadi yang terendah 1 juta, yang tertinggi itu adalah 10 juta. Nah silakan deh jamaah Zumiyah yang mau ikut. Oke, yang di sini ada yang mau bertanya nggak? Ayolah. Tak terasa kita nih sudah. Iya dari Arematea. Karena juga Arematea ini kan juga punya permasalahan sendiri Ustadz. Ya kan Arematea ini kan menghimpun para mu'allaf kan? Iya, ini luar biasa nih. Iya kan? Para mu'allaf kemudian bagaimana membina para mu'allaf gitu. Nah kalau bicara dakwah, ya ini sebenarnya apa sih yang harus kita perkuat nih? Jangankan banyak, mohon maaf ya, ada fenomena ini begitu mu'allaf masuk ke Islam malah jadi miskin dia. Kehidupan sosialnya ya, ekonominya malah nyungsep gitu. Makanya kan disebutkan wal mu'allafatu qulubuhum. Disebut mu'allafatu qulubuhum termasuk orang yang mendapatkan jatah zakat karena orang yang baru hijrah memeluk agama ini atau Islam masuk ke dalamnya itu banyak kelemahan, lemah pemahaman, lemah ilmu, lemah iman. Lemah iman bukan karena sebab kita merendahkan, tapi karena pengetahuan agama yang kurang, tentunya dasar imannya akan didukung oleh keilmuan yang masih terbatas. Maka orang yang seperti ini harus didukung, disupport dari segala arah. Nah, maka satu-satu cara adalah ya pertama diajarkan terus nilai tauhid, sambil diajarkan nilai syariat ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Dan mereka orang-orang kaya yang agnia, yang kuat, sisihkan. Ya, jangan sampai lemah ekonomi membuat iman juga jadi berkarat gitu. Karena sebutkan dalam hadis kadal fakru ayyakuna kufron, terkadang kefakiran juga membuat orang tuh jadi kufur iman. Minimal kufur nikmat, maksimal bisa kufur iman. Seperti ngomong, saya dulu waktu belum mu'allaf Ustadz, tiap hari waktu ngitung uang, belum selesai ngitung uang, udah datang lagi uang yang lain gitu loh. Sejak saya ini memeluk ajaran ini luar biasa. Kalau imannya dia nggak kuat, kenapa saya malah jadi susah? Tapi kalau yang imannya baik, kuat hijrahnya, mungkin dulu saya banyak dosa, rezeki saya semua dibersihkan, nggak apa-apa. Yang penting saya sekarang merasakan kenikmatan menjadi orang beriman. Begitu. Nah ini beda-beda. Makanya ada kelompok seperti Pak Latif yang kemudian mengambil sebuah inisiatif bersama pengurus di Arimatea yang ada di sini itu dalam rangka untuk mengikat, bergandeng tangan, berkait hati supaya saling berjalan bersama menuju Allah ya dengan kekuatan yang dimiliki mereka masing-masing. Dan itu pun bagian dari cara membela. Itu membela. Iya, sangat membela. Jadi membela orang-orang yang terpuruk itu sama dengan membela Allah. Iya, dari hal terkecil sampai yang terbesar. Itu dari mulai kan disebutkan Allahu goyatuna. Membela yang tertinggi adalah berperang di jalan Allah. Nah, Indonesia bukan negara perang. Ya, maka minimal adalah melakukan apa yang bisa membuat Islam ini tegak dan syiarnya kuat. Ya, minimalnya adalah melakukan sesuatu yang orang itu yang tadinya lalai jadi ingat Allah itu pun membela gitu. Allah terima semua kapasitas itu. Masya Allah. Jadi sekali lagi bahwa membela itu yang pertama bukan berarti bahwa Allah itu lemah. Iya. Kemudian membela itu juga harus dengan cara-caranya Allah. Iya. Dan kita bersyukur. Iya. Dalam surat Al-Fussilat ayat 33. Ayat ini sering baca bukan untuk orang lain sebenarnya, buat saya pribadi. Wa man ansanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan dari ucapan manusia yang terbaik, perilaku manusia yang terbaik, dari sebaik-baiknya apa yang dikeluarkan manusia, keluar dari mulutnya, geraknya, badannya, tingkahnya, pikirnya, apalagi ekspresinya, yang terbaik dari manusia itu adalah yang mengajak orang lain ke jalan Allah. Kalau sebutan tadi bil qaul dengan ucapan, maka dakwah itu kerjanya para nabi itu derajat tinggi.
Ya, bil hal dengan perilaku, ya kemudian bil a'mal dengan amal. Ya, jadi sebenarnya bil qaul, bil hal, bil a'mal, dan dakwah yang terbesar bil a'mal atau bil hal yang tinggi itulah. Jadi makanya dakwah ini luar biasa. Ini yang kita ambil, kita bersyukur di titik ini. Hanya memang PR-nya banyak. Iya, iya. Ada warning dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini warning buat kita para pembicara. Wahai orang beriman, kenapa kamu melakukan apa yang kamu tidak lakukan? Berucap apa yang kau tidak kerjakan, menabrak apa yang telah kau langgar. Sungguh Allah marah besar, murka besar ketika kau berucap kau tidak melakukan. Ini kan PR kita. Iya. Tapi kalau kita nunggu soleh banget, kita nggak dakwah. Makanya sambil dakwah, sambil kita mempelajari terus dan terus menambah amal-amal itu. Masya Allah. Sebenarnya kita ingin loh mendengarkan nih ya. Kan biasanya kalau Bunda Pit juga dari California menjelaskan. Tapi ini karena hari ini kita agak susah untuk mendengarkan agak sedikit audionya. Nggak mesti tidak bisa berkomunikasi ya Kang Ramdan ya hari ini ya. Yang dari Zoom bisa? Audionya keluar? Bisa bro. Oh bisa? Iya. Bisa. Mungkin juga bisa menceritakan nih, terutama saudara-saudara kita yang berada di luar gitu ya, yang di luar negeri. Nah, bagaimana kemudian menerjemahkan gitu? Dan ya kan membela agama Allah, membela Allah itu seperti apa sih gitu? Iya. Kita pengen tahu juga. Ya pembelaan itu kan dari hal kecil besar, termasuk dakwah ini kan seperti menanam di tanah yang subur itu lebih mudah ketimbang menanam di tanah yang tandus. Dakwah di daerah orang yang belum mengenal Allah dengan orang yang sudah ahlul majlis itu pasti berbeda. Pahalanya berbeda, caranya berbeda. Makanya mau jalan apapun, siang malam, cara apapun, yang penting adalah dua hal. Satu, kita bergerak. Kedua, ujungnya. Allah nggak mengharapkan hasilnya. Allah melihat bagaimana proses itu, dan bahkan kita berharap mati juga dalam cara itu. Masya Allah. Sekarang cara kita membela agama Allah dengan dakwah bil qaul, bil amal, bil hal. Syukur-syukur lagi dakwah mati. Itu adalah cita-cita kita. Iya, itu kalau dalam bahasanya jamaah tablik itu karte marnahe, marte karnahe. Jadi dakwah sampai mati dalam dakwah gitulah kira-kira. Iya. Nah, oke, kayaknya kita perlu ini ya, menghibur barangkali Kimo dengan lagu. Ini kayak kalau mic-nya begini kerasa berat banget di rumahnya. Ya. Masih bisa seperti tadi sore? Bisa nggak? Ya, maaf Ustadz, bisa saya komplimen? Ya silakan. Tadi? Ya silakan, Ibu. Florida, silakan dari Florida ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta, saya Bunda Pit, berdomisili di Florida, bukan di California. Oh ya di Florida, Florida, lupa mulu dia. Di ujung sejauhnya dari negara kita. Saya asal Sumatera Barat, spesifiknya Bukit Tinggi. Hanya sekilas saya membayangkan bagaimana kita orang Islam ini mendakwahkan dan memperkenalkan agama kita di Amerika. Itu hari ke hari. 34 tahun di sini ya. Kadang-kadang kalau kumpul-kumpul dengan beberapa tetangga atau teman-teman yang beragama lain karena belum mengenal saya, baru saya kenalkan saya Muslim, agak kaget juga mereka karena mereka yang tahunya Muslim teroris. Tapi alhamdulillah selama ini pelan-pelan kita berhubungan baik karena hanya dengan perbuatan dan ucapan kita saja. Kalau saya tidak pernah membantah dengan keras, saya dengarkan uraian dan tanggapan penduduk di sini yang di sekeliling saya mengenai Islam. Kalau gitu. Saya dengar dulu, ntar saya pelan-pelan sesanggup saya jawab. Akhir-akhir ini beberapa bulan ke sini anak saya dapat teman baru. Itu dia bilang hati-hati Mam kalau ketemu karena dia agak khawatir sedikit karena kita orang Islam. Sesudah saya undang makan ke rumah, dia lihat perbuatan kita di rumah ini nggak ada yang menakutkan. Sekarang dia udah comfortable ya, udah enak
nyaman bergaul. Masya Allah. Hanya dengan Masya Allah. itu aja. Saya tidak pernah berteriak-teriak, marah-marah, apa itu namanya, menanggapi yang negatif dari mereka, enggak. Tetapi selalu dengan senyum di dalam hati saya, selalu berniat doa sama Allah ya. Mudah-mudahan saya diberi inspirasi kata-kata yang akan saya keluarkan. Selalu saya bilang astagfirullah ya Allah ya Tuhan. Kuatkanlah hati hamba. Tetangga saya sekarang nyaman. Ada yang Yahudi, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Saya satu-satunya Muslim di sini. 2 rumah dari saya orang Yahudi. Kita berteman baik. Selebihnya itu hanya bayangan. Tetapi saya tinggal di kota kecil di pantai barat Pulau Florida, itu di Teluk Meksiko. Jadi saya kira kalaupun saya tinggal di kota-kota yang lain, banyak yang kuat masyarakat Yahudi seperti Miami, itu paling kuat persatuan orang Yahudi ya, dan New York, tidak akan ada bedanya. Ya. Saya tidak bikin klaster orang Islam Indonesia, enggak. Saya juga berkumpul dengan orang Islam Indonesia, orang Islam Asia, orang Islam Timur Tengah, tetapi saya juga asimilasi karena saya pendatang di sini. Saya orang imigrannya, jadi saya nggak mau tuding-menuding. Saya berasimilasi, saya mengerti dengan mereka, jadi saya tahu bertindak apa yang harus saya ucapkan. Hanya itu aja, Ustadz. Ya, oke. Sebenarnya saya mau tanya ini, Bunda, ada yang menarik ya. Saya dulu pernah mendengarkan komentar dari Deddy Corbuzier ini tentang UJ. Apa Deddy Corbuzier bilang? UJ itu baik bukan karena agamanya, tapi karena orangnya. Nah, saya juga ingin bertanya kepada Bunda. Ya, personality. Betul, Bunda menempatkan diri ataupun memposisikan diri, kemudian juga bagaimana menyikapi kondisi di sana. Yang Bunda rasakan, apakah ini merupakan bagian dalam tanda petik ya, nilai ataupun ajaran-ajaran yang memang terasa sekali dalam ajaran Islam yang diajarkan, atau sebenarnya ini bagian dari yang namanya humanis? Gitu. Nah, ini bagaimana? Apakah menerjemahkan itu? Saya maklum sekali itu ya, saya maklum sekali. Malah saya lebih agak ada tantangan mengarahkan orang-orang Islam Indonesia yang ada di sini, karena kebanyakan ini bukan seberapa aja, kebanyakan selalu mengasih tahu, oh Bunda, itu orangnya gini-gini, itu enggak baik. Selalu saya bilang, lihat dulu. Sebetulnya banyak orang-orang yang non-Muslim di Amerika ini yang menjalankan kehidupan sehari-hari seperti peraturan kita. Suka menolong. Dan mereka kalau menolong benar-benar menolong. Enggak main tembak dari belakang, di muka manis belakang, enggak. Kalau mereka, saya banyak menikmati bantuan dari orang-orang yang non-Muslim. Alhamdulillah. Nah, jadi kita di sini kan berbeda-beda dari daerah. Seperti tadi Ustadz katakan, berbeda-beda dari daerah masing-masing. Jadi karakter. Juga saya kalau pergi ke satu masjid itu penuh dengan orang Asia, ya. Pakistan, India, itu beda lagi karakternya. Banyak juga yang kurang menguntungkan bagi orang Islam di sini, yang akan bikin mata orang eyebrow rise. Itu yang disebut makanya al-Islamu mahjubun bil muslimin itu. Terkadang agama ini terhalang pemeluknya, dan itu PR kita ke dalam keluar. Nah, terima kasih Bunda Bit. Ini saya menyambungkan bahwa la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan pada agama. Pada keluar tuh. PR kita ini sebenarnya ke dalam. Syiar itu ke dalam. Mengingatkan ke dalam. Membela agama juga ke dalam. Memberi pemahaman pada orang Islam yang mungkin dengan salah kurang pemahamannya. Sehingga akhirnya dia menghina agama ini. Kita juga membela. Jadi kalaupun membela kepada orang lain. Nah, sementara kita pemeluk agama Islam kepada agama selain Islam itu justru keluarnya tadi akhlak. Dan yang dilakukan oleh Bunda Pit ini adalah bagian akhlak. Nah, pencipta itu kholik. Makhluk itu adalah yang tercipta. Pencipta kholik, yang tercipta adalah makhluk. Biar ada benang emas antara kholik, kho lam kof, dengan makhluk, kho lam kof juga, maka benang emasnya adalah akhlak, kho lam kof juga. Jadi kholik, akhlak, makhluk baru bisa nyambung. Nah, manifestasi yang dilakukan oleh Bunda Pit adalah bentuk akhlak, dan inilah seharusnya. Karena memang dengan pemahaman kita banyak sedikit itu semuanya
yang dilihat oleh orang di luar Islam adalah bagaimana sikap kita. Bahkan disebutkan al-Islamu khuluq. Islam itu adalah akhlak. Ya. Nah, ini bisa jadi syiar dakwah juga, Bu David. Nggak bicara, tapi akhlak kita baik, bisa pas dengan hidayah Allah turun, bahwa Islam itu memang indah. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi, supaya kita bangga kepada Allah, bukan untuk membanggakan di hadapan agama yang lain. Iya. Baik, terima kasih Bu David sharingnya ya. Dan ini sangat berguna sekali bagi kita semua. Demikian juga ini. Jadi Bunda, ini sini nih banyak teman-teman di lembaga Arimatea. Nah, mereka ini adalah lembaga yang memang mengayomi para mualaf begitu. Ya, yang di sini yang masuk Islam dan tentunya dengan berbagai macam problematikanya. Nah, dengan masukan dari Bunda, saya kira ini juga buat teman-teman di Arimatea juga satu hal yang positif ya untuk pengayaan kita. Baik, ini kayaknya ada, terima kasih Bunda ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Tapi baru assalamualaikum doang. Ya, dari Ibu Dede. Oh, ini sedang diketik dia. Oh, sama dengan Bu David. Saya juga merasakan dan melakukan yang sama dengan teman-teman kerja dan tetangga saya. Wah, ini di Virginia. Gimana kalau sharing juga sedikit nih? Harus nongol ya. Itu Bunda Dede, saya kenalan juga. Itu teman saya kalau nggak salah. Bunda Dede. Mana ini Ibu Dede? Rubin. Ibu Dede Rubin. Ibu Dede Rubin kalau memang berkenan untuk ikut sharing gitu ya. Satu tapi sisi ini dalam mungkin masalah Dede yang lain. Oh, ini Ibu Dede lain. Iya. Iya. Tapi ada satu lagi Bunda Dede itu di Virginia, anggota Bundo Kanduang mancanegara. Aduh, memang luar biasa ini. Ya, semangat selalu Bunda. Terima kasih. Kita saling doa dan ini juga pasti sama-sama doa kita. Kita yang sekeliling Nusantara juga tetap kita belajar juga bahwa banyak di luar sana yang di sana juga bagaimanapun beragama, suku, karakter berbeda, mereka itu adalah bagian daripada makhluk Allah yang harus diayomi, yang kita jadi khalifah untuknya. Andaikan kita punya langkah sampai ke sana pun, maka terus pengalaman dari Bunda Pit juga jadi motivasi buat kita. Bunda Pit masih ingat lagu Kampuang nan jauh di Mato. Oh iyalah. Saya baku lilian. Hebat ini Ustaz. Kita kan aja kawan, kawanan lamun. Bako basul yang sulian. Bisa harmoni kita nanti ini. Jadi meskipun di sana masih ada ikatan dengan keluarga-keluarga. Iya, itu luar biasa. Masya Allah. Baik, Bunda Pit, terima kasih ya. Senang yang di sini. Gimana teman-teman responnya? Luar biasa ya. Waduh, ini mengatakan semua yang di sini luar biasa. Kasih dong ini ya audiensnya, floornya dikasih lihat. Mana itu, Kang Ramdan? Oh, belum bisa. Baik, baik. Kameranya pindah ke depan. Terima kasih Bunda Pit. Sini. Ya Allah. Dari tadi berarti dari mulai ini. Oh enggak ya, sudah. Lalu. Baik, ini sebelum akhir ada bisa menyumbangkan lagu apa? Di indoor aja kita bernasib, apalagi di outdoor nih, ya menghibur juga. Iya betul, yang ada di sini. Baik, mohon izin ini seperti lagu biasa, ini lagunya. Jadi yang di sini silakan nanti ya dibuka di channel Syiar Nada. Judul lagunya adalah Hidayahilah. Nah, ini kaitannya cocok ini untuk sahabat-sahabat kita semua, bagaimana menyemangati ya. Orang-orang yang sahabat-sahabat saudara kita mualaf. Insya Allah ini lagu ini sepanjang zaman, karena bukan bicara tentang produk lirik lagunya, tapi juga bicara tentang bahwa ini konten ini hidayahilah, seumur hidup kita tetap butuh hidayah. Maka lagu ini nggak ada istilah, jangankan yang dengar, kita sendiri nyanyi nggak boleh bosen. Kasarnya gini, haram untuk bosen, karena judulnya hidayahilah dan kita butuh hidayah terus gitu siang dan malam. Ya mangga. Halo, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Bentar, ada suara ini. Bentar. Ya, silakan. Dari siapa ini? Ini layar kan. Halo, ya saya Bu Dede. Sebut saya Bu Dede. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi maaf videonya enggak dibuka. Saya oh ya, nggak apa-apa Bu Dede. Silakan. Oke, iya. Jadi ya seperti yang disampaikan Bunda Pit tadi, saya juga ya sudah hampir 30 tahun di sini. Mulai dari sekolah, kerja, ya sampai keluarga, itu juga ya tidak ada masalah. Maksudnya kita ya tinggal kita menjelaskan apa ya cara berkomunikasi. Mungkin karakter kita Indonesia lebih apa yang ya lebih
maksudnya tidak mungkin ya agak bukan ya lembut apa Bunda Pit kan, maksudnya ya bisa menjelaskan ya tanpa apa dengan emosi ya, bisa menjelaskan tanpa bagaimana kemarahan, ya, tanpa emosi ya. Jadi sampai ada teman saya itu yang sebenarnya ya dia apa sangat menurut pengalaman saya justru orang yang beragama ya agama lain itu yang betul-betul taat agama mereka betul-betul menghormati kita, maksudnya ini ya betul-betul mengerti, kalau mereka juga mengerti, paham betul agama mereka. Jadi orang apa ya misalnya Kristen taat atau Yahudi taat, dia juga ya sangat itu bisa memahami agama kita. Dan saya banyak ya teman-teman akrab yang agama-agama lain itu. Ya tidak ada masalah. Misalnya di waktu saya sekolah, masing-masing student itu kan ada office-nya masing-masing. Jadi saya kasih tahu sebelumnya supaya mereka tidak terkejut, saya mau sholat pakai mukena putih apa itu kan. Ya jadi kan ya pakai lengkap-lengkap. Jadi sebelum ya waktu baru datang saya kasih tahu kalau apa waktu salat zuhur datang atau maghrib saya karena ya ada penelitian segala macam di kampus, jadi saya tidak pulang salat di sekolah. Dia ya tidak ada masalah, mengerti. Alhamdulillah. Terus juga tetangga-tetangga tinggal dan kerja juga, alhamdulillah. Ya mungkin itu ya itu saja dulu, mungkin ya cara kita menjelaskan ya Indonesia lebih ya lebih kalem ya Bunda Pit. Iya. Di tempat kerja saya juga, apalagi Ramadan, mereka selalu toleransi. Silakan buka dulu. Bahkan mensupport ya, mengiringi ya. Luar biasa. Makanya kadang-kadang kenapa mereka bisa begitu kepada para Bunda ini? Karena akhlak tadi. Benar. Kalau tata krama itu buat made in manusia. Tata krama di Batak dengan tata krama di Makassar berbeda. Tata krama di Sunda dengan tata krama di Jawa berbeda. Tapi kalau akhlak itu made in Allah, diterima seluruh manusia di penjuru dunia. Betul. Dan Bunda ini melakukan ini. Jadi akhlak itu akan bisa diterima oleh siapapun. Betul. Gitu. Luar biasa ya. Jadi kita berharap. Terus misalnya kalau ada pertemuan atau ada acara makan-makan atau apa di tempat kerja, kalau bulan puasa mereka juga selalu ya jangan sekarang, dia lagi puasa, mungkin minggu depan apa setelah Lebaran ya setelah hendak puasa lagi. Ya artinya gitu. Mereka juga akan memahami karena kita toleransi. Jadi mereka ada toleransi. Artinya toleransi. Sekarang saya ingat waktu kita dinas dulu sering pesan pizza. Saya masih ingat, setiap pesan pizza salah satu dari perawat mengingatkan, make sure you don't order yang pakai salami, cheese pizza aja. Jadi Nurse Fitri bisa ikut makan. Atau vegetarian pizza. Ya. Aduh, ya terima kasih ya Ibu Dede dan Bunda Pit. Mudah-mudahan pertemuan kita setiap hari Kamis ini juga sebagai pengobat kerinduan terhadap Indonesia. Iya, insya Allah. Ya, sambil mereka pulang, bolehlah kita diundang untuk jalan-jalan di sana. Masya Allah. Jadi memang kalau undang ke Ngarai Sianok nanti ketemu dengan imam-imam di Bukit Tinggi, insya Allah. Ya, kambanglah bunga para hutan. Ini ustadznya bukan main ini Bunda Dede. Memang yang ditarikan. Wah. Dulu jaga terminal di Padang, Bu. Jangan-jangan sebentar lagi menyanyi Kampung dan Jawa. Di Matu. Bikin saya nangis nanti. Waduh, Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat semua di Aremate ya. Ini jadi memang Bunda-Bunda kita ini menjadikan media pertemuan kita setiap malam Jumat ini adalah bagian untuk mencurahkan kerinduan kebersamaan lah di antara kita sambil menimba ilmu. Silaturahim, obat rindu, reuni, apalah. Dan kita pun bisa banyak menimba pengalaman juga. Iya pastinya. Take and give insyaallah. Oke. Hanya itu saya pagi ini dengan Bunda Dede yang bisa membagi, mudah-mudahan kaum muslim dan muslimat di negara kita juga membangun karakter akhlak yang bukan modern, yang maju.
Jadi kita bisa sama-sama kita juga butuh support dari Bunda ini. PR kami banyak memang. PR kami ini luar biasa nih ya. Ada istilah gini, kullu ma kathura rahus wa kullu ma qalla golla. Apa yang banyak, ini kenapa kaki diinjak sih? Apa yang banyak itu jadi murah, apa yang sedikit itu jadi mahal. Karena sebab jumlah sedikit, kita jadi betul-betul hati-hati. Kita nih banyak di Indonesia ini hampir 200 juta. Akhirnya mungkin di antara kita tidak berhati-hati untuk beragama, berperilaku. Sehingga di antara kita saling gesek. Dan itu adalah PR kita sebagai penyampai pesan-pesan dakwah. Insya Allah, terima kasih. Baik, sebelum kita bernyanyi saya ingatin lagi, ini nomor rekeningnya mau disampaikan atau enggak sebenarnya? Nggak dikasih-kasih sama Rizky. Nggak dikasih-kasih sama Rizky. Mana coba dikeluarkan di situ yang mau membantu. Oh, itu sudah kelihatan tuh wajah-wajahnya. Nah, ini teman-teman dari, coba mana tangannya dong dilambaikan nih teman-teman dari Arematea. Yang nggak sanggup angkat tangan. Baik, sambil dikeluarkan nomor rekeningnya kita akan menghibur dengan senandung Hidayahilah. Ya, mungkin yang jamaah Stazumia udah biasa lah. Ini kita akan persembahkan yang ada di sini ya. Jamaah di Arematea. Jadi terus tolong nomor rekeningnya sambil dikeluarin ya. Barangkali nanti akan ada yang mau menyampaikan. Cek one. Terus. Ya man lahul huda safhan wa ghufrana, ya man lahul huda safhan wa ghufrana, anta ilahana khatayana, anta ya ghafira duduk qajitu tamanan, ya mudiyal qulub alhana dunyana, ya ghafira duduk qajitu tamanan, صفحا وغفرانا، أنت إلهنا تغفر خطايانا. Kau menyejuk hati, kau menenang jiwa, ya Rabbul Izzati, bimbingkanlah hamba. Hidayahilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Hidayahilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Ya Allah ya Rabbi, bukalah pintu hati, berkah hidup ini dengan rahmat ilahi.
terberaya hati, lemah jiwa ini, ku jauhkan diri dan tak akan lagi Janganlah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Hidayahilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Baik, silakan ditutup dengan doa. Bapak Ibu sekalian, beserta Sumiah dan semua tim juga, kita semua, ayo kita berdoa. Ayat demi ayat, hadis demi hadis, semua episode demi episode. Semoga bisa meluluhkan hati kita menjadi lembut. Dan terus kita tidak ada yang lebih baik kecuali semua kita. Kalaupun kita menyampaikan dalam dakwah, karena inilah kewajiban kita. Terlepas dari itu, kita setiap manusia punya salah dan dosa. Bahkan di antara kita yang paham, mengerti sehebat apa dosa kita kepada Allah, maka butuh saling mendoakan. Tada'a bainana, saling mendoakan di antara kita agar kita terus bisa lebih baik lagi, agar kita terus lebih terpandang dengan derajat martabat yang menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari. Kita angkat kedua tangan kita, pejamkan mata, tundukkan kepala. Beberapa saat ke depan kita berdua kepada Allah. Mudah-mudahan setiap tetesan air hujan ini yang dikawal oleh malaikat-malaikatnya, sehingga doa-doa kita didengar oleh Allah. Semuanya tanpa terkecuali. Ayo berdoa kepada Allah. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya karim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'u. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa aril batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, sampai detik ini terima kasih atas semua karunia dan anugerah. Terima kasih atas semua pemberian-Mu, dari yang kecil dan besar, terlihat atau tidak, disengaja atau tidak. Apa yang telah Kau berikan kepada kami, pasangan hidup, suami, istri, anak-anak yang menjadi penyejuk hati, penyegar jiwa, memiliki aktivitas, punya pangkat jabatan, punya karir, punya warung, toko, dagangan, punya kedai, punya wirausaha, punya kerabat yang baik, punya sahabat yang menuntunkan ke jalan, saling mengingatkan, punya guru-guru yang terus membimbing kami dalam jalan Engkau. Ya Rabb, kami yakin tanpa disebut dari semua doa-doa ini, sungguh sangat lemah. Malu rasanya kami menyampaikan munajat kepadamu, karena Engkau tahu semua yang kami lakukan. Sampai detik ini kami bisa bertemu wajah dengan saudara-saudara kami, dengan sahabat-sahabat kami di sini, karena Engkau sudah tutupi aib-aib kami. Ya Allah, dengan segala kelemahan iman, kelemahan tunduk patuh di hadirat-Mu,
Izinkan kami meminta memohon kepadamu yang utama dan utama adalah terus jangan pernah bosan mengampuni dosa-dosa kami yang terdahulu. Dari mulai kami berdosa sampai detik malam ini berdoa. Dari mulai kami bermaksiat sampai malam ini kami bermunajat kehadiran-Mu, Rabb. Dosa tubuh kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dosa yang terus kami lakukan berkesinambungan. Kalaupun kami sampaikan doa-doa ini bukan untuk siapapun, tapi diri ini, ya Allah. Gejolak kami, betapa kami butuhnya kepada Engkau untuk mengampuni dosa-dosa kami, ya Rabb. Entah dari mulut siapa amin yang Kau dengar, sehingga Kau angkut, Kau dengar semua doa-doa kami, Kau ijabah buat kami semua yang hadir, yang dekat dan yang jauh. Ampuni dosa kami meninggalkan sholat. Kau yang menanti kami, hai fulan, Engkau di mana? Sibuk kami menghitung uang. Hai fulan, aku menunggu di pintu rahmat-Mu. Asik kami dengan dunia, dengan pangkat jabatan. Jangan pernah bosan, terus tarik kami dengan magnet yang kuat sampai tunduk hati dan fisik kami di hadapan-Mu, duhai Rabbana. Yang kami takutkan adalah Kau terus memanggil kami dengan hidayah, taufik dan irsyad-Mu. Sementara kami sibuk dengan cita-cita, planning dan program kami di dunia. Kemudian Kau wafatkan kami tidak sesuai maunya Nabi, maunya Engkau. Wafat dalam keburukan penutupan. Ya Rabb. Kokohkan akidah dan tauhid. Kuatkan iman Islam. Terus istiqomahkan kami menuntut ilmu-Mu, ya Allah, agar kami benar sesuai maunya Engkau. Saat ini tema perkumpulan kami, Zoom kami adalah bagaimana kami caranya bisa membela agama ini, bukan untuk Engkau karena Kau maha gagah, maha kaya, maha kuasa, maha perkasa, tapi Kau ingin lihat bagaimana ekspresi kami dalam beragama, memeluk Islam yang mulia. Ya Allah, ingin rasanya dengan pertemuan ini kami pulang ke rumah, kemudian kami mulai perbaiki dari urusan sendiri. Urusan yang paling kecil, lingkup yang paling sedikit, keluarga kami, ya Allah. Belum baik menjadi suami, belum baik menjadi ayah. Maka jadikanlah kami suami yang soleh, orang tua yang soleh. Berikan kami kesempatan mendidik anak-anak kami mengenal Engkau dan Nabi dengan baik. Dengan kesibukan kami mengajari mereka mengenal Engkau dan baik, mengokohkan akidah tauhidnya. Karena mereka hidup di zaman yang berbeda dengan kami. Kami takut saat ini banyak ulama, banyak masjid, banyak majelis. Tapi anak kami 10, 20, 30 tahun ke depan, mereka dibimbing oleh siapa? Ya Rabbana, teruslah bimbing kami. Ampuni dengan maghfirah ampunan. Bimbing dengan hidayah. Ya Allah, ya Rabbana, mulialah agama ini dan berikan kami kekuatan untuk menjaganya, tentunya dengan ridha-Mu. Saat ini kami berada di Arimatea, di kedai An-Nahal bersama Pak Latif, bersama sahabat mualaf Arimatea dan masyarakat sekitarnya, ya Rabb. Berkahi kedai ini, ya Allah. Berkahi semua yang berada di dalamnya, ya Allah. Berkahi perjuangan mereka dalam menjaga agama ini dari mulai lingkup yang terkecil sampai meluas, ya Allah. Untuk kami dua dai berbagi, kuatkan niatnya, ya Allah. Hidup kami cuma satu. Bagaimanapun kekurangan kami sebagai manusia, sebagai ayah, sebagai suami, mungkin dengan jalan dakwah ini membuat kami lebih baik. Dengan menyampaikan ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan kami sebagai manusia biasa. Ya Rabb, perjuangan dakwah ini sungguh berat. Kami tinggalkan keluarga, anak-anak, dan semua tanggung jawab yang jauh, pergi ke tempat yang lebih jauh lagi menyampaikan ini. Kau maha tahu niat-niat kami dalam hal ini.
Kau yang mau tahu tujuan kami ya Allah. Untuk Engkau atau bukan Kau yang maha melihat hati kami ya Allah. Ya kami pinta adalah ridho Engkau. Bimbing terus kami Allah di jalan ya Allah. Wafat kami, wafat penutupan yang baik, wafat dalam dakwah, wafat menyampaikan amanah Rasul, wafat menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wafat sedang sujud, wafat mengibarkan bendera Al-Quran, wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya jamaah Zoomia yang telah setia mengikuti, dan insya Allah kita Kamis depan berjumpa kembali, dan juga teman-teman di Arematea di Kedai Anaho. Terima kasih, dan juga teman-teman dari sahabat Muslim ya, pimpinan Rizky, Pak Latif. Ya, terima kasih sekali lagi. Dan semoga ya persaudaraan ukhuwah ini akan tetap terjaga, dan dakwah ini akan tetap bisa kita lakukan sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.